Melanjutkan ceritanya, saat Jili memeriksa Yifan, Jili tak sengaja menemukan kejanggalan pada batu giok kehidupan Yifan. Ternyata batu giok kehidupan Yifan selama ini telah tersegel, oleh sebab itu kekuatan Yifan juga ikut melemah, dan Yifan yang mendengar, malah merasa senang, serta menambah rasa percayanya bahwa Yifan adalah anak pilihan langit yang telah ditakdirkan. Dan Yifan juga sedikit menghayal bahwa ialah sebagai pemegang batu giok kehidupan tertinggi di Zanbu Selatan, ditambah lagi dengan pedang cahaya ilahi yang sangat berpihak pada dirinya. 乖，你的命这里。你见过第二真正的天选之子。剑侠客，这些都是你见过第二把抽风的神剑。 Yifan pun meminta bantuan pada Jili agar bisa melepaskan segelnya. Akan tetapi Jili tidak bisa melepaskannya. Namun menurut Jili segel itu beransur lemah kemungkinan akan terlepas dengan sendirinya. Malam harinya Jili memandangi Yifan yang sangat fokus melanjutkan hasil karya komiknya. Pada saat itu berita pada topan pun disiarkan yang menyelimuti kota Mingsan. Tampak badai dibuat oleh sosok orang-orang yang misterius. 下面，气象局观测，南大洋近日出现异常大风气，途经本市南部沿海，而市区内将出最强台风风伯，而台风形。 Saat itu hasil karya komik Yifan mulai populer yang membuat dirinya sangat senang. Dan Yifan pun mendapatkan telepon mengenai persetujuan tanda tangan kontrak atas karya komiknya yang akan diangkat menjadi sebuah film. 一位优秀的漫画作家要成长起来是非常困难的，所以我们是扶持一些有潜力的新人作家呀。咕噜，是不是想杀了我们？ 就像这本林一帆的《木帆旧世纪》，所以我们筛选了人气新作，准备挑出最有潜力的。我是潜力漫画。看您什么时候有空来详谈。你好。 你好。 Yifan pun bergegas menuju ke lokasi. Di perjalanan yang dihadang oleh angin topan membuat Yifan sedikit kesulitan. Dan pada saat itu Yifan menemui orang-orang yang tidak sadarkan diri. Dan di situ juga ada Qin Mo yang tampak sedang menyelidiki sesuatu. 逼近9级，请市民朋友们。这是改变。附近有没有可疑痕迹？不对，这些都是你做的吗？ Qin Mo yang pergi. Seketika orang yang tidak sadarkan diri tadi bangkit seperti zombie. Yifan yang ketakutan. Tiba-tiba ada seseorang yang bernama Si Yao membantunya. Dengan mengikat orang-orang itu, Sin berpindah pada Si Yao, yang melaporkan kejadian aneh orang yang tidur berjalan kepada tetua di sana, dan mencurigai kejadian ini ada hubungannya dengan sosok monster. Tetua juga berpikiran yang sama. Lalu tetua memerintahkan kepada orang yang ditakdirkan untuk menyelamati warga di kota Mingsan, dan mencari sosok monster yang mengakibatkan ini semua. 是的，与普通梦游不都出现了疑似梦游的病人，目前一切是。3日。我怀疑与妖风有关。找妖风。是，一旦倒下睡着。 Kembali pada Yifan yang ingin membicarakan masalah tanda tangan kontrak hasil karya komiknya. Hasil karya komik Yifan pun dihargai dengan mahal dalam jangka kontrak 10 tahun lamanya. Tanpa berpikir panjang Yifan menyetujui itu. Dan Yifan pun pergi. Akan tetapi Luo Keseng tampak sedang merencanakan maksud tertentu terbukti bahwa ia menanyai tentang sebuah segel. 那我就先生。 叫而版权费有60万的，所以我签。哇，这佐货，那个秦末的奸。漫画还有许多值得挖掘的地方。你，小男孩为什么会在荒无人烟的雪？我。 Yifan yang sangat senang tanpa sengaja bertemu dengan Qin Mo. Lalu mereka dikejutkan dengan sebuah informasi kedatangan sebuah rift. Dan meminta mereka memeriksanya. Time.
Sesampainya di sana, mereka menemukan sekumpulan orang yang tertidur sambil berjalan, yang ingin menyerang. 这里就是天叔说的变小，台风过去了。这次是梦游沙滩派对吗？怎么不都是害平民啊？救命啊！ Yifan yang terkena serangan, Qin Mo pun menolongnya dan pada saat itu sosok monster pun menunjukkan dirinya. Yifan yang akan diserang untung saja Lu Hang datang yang membuat monster itu terpental, dan pertarungan pun terjadi. 我时空之系来到了现实。既然不是普通妖风，扫天军！什么？毫发无损。 Pertahanan monster itu begitu kuat serta monster itu juga yang telah membuat orang tertidur sambil berjalan. Di sana Lu Hang yang ingin memberitahu pengadilan langit. Sayangnya di area sana tidak memiliki sinyal sama sekali. Yifan pun menyuruh Lu Hang agar pergi memberitahu pengadilan langit. Dan soal monster ia dan Qin Mo lah yang akan menghentikannya. Di lain sisi Tetua dan Si Yao sedang melacak keberadaan mereka. 皮厚而已。一起上！消息发布暂时没有消息上来。记这个东西，海湾地，这里交给我和左护法。Yifan dan Qin Mo yang melawan monster, tanpa dipungkiri dengan sepenuh tenaga monster masih bisa menahan serangan mereka, yang malah membuat mereka kewalahan. Pada saat itu Lu Hang kembali datang dan mengatakan bahwa pengadilan langit tidak bisa dihubungi, bahkan Lu Hang hanya berputar-putar tanpa mengetahui jalan keluar. Dan mereka pun hanya bisa mengerahkan semua tenaga agar bisa membunuh monster dan menyelesaikan kerusakan yang terjadi. 萝莉，又来了！看来没有其他办法，只有死战了。左护法！ Sekali lagi mereka yang mengerahkan semua kekuatannya juga belum bisa mengalahkan monster itu. Bahkan Lu Hang dan Qin Mo pun dibuat tidak berdaya olehnya. Yifan yang tidak terima rekan timnya disakiti. Dengan sekuat tenaga mencoba melawan monster sendirian. Tentu kekuatannya jugalah belum cukup untuk melawan monster. Qin Mo dan Lu Hang yang melihat perjuangan Yifan, yang sangat bersikeras melawan monster juga termotivasi dan membangkitkan semangat mereka, dan kembali bekerja sama untuk bisa mengalahkan monster. 不要！叫你住手！玄之子！左护法！趁现在！ Pada saat itu, datanglah seorang peri yang melindungi mereka. Ternyata ia adalah Dr. Yeki dan juga membantu memulihkan tenaga mereka. Kali ini pertarungan benar-benar didominasi oleh mereka. Ditambah lagi dengan bantuan Dr. Yeki yang membuat tenaga mereka pulih dengan cepat. Dan pada akhirnya monster pun benar-benar dapat dikalahkan. 新的支援，你们几个太胡来了！叶医生，力量，
一次。移动，就作何判官？龙戏珠，横，扫，卷！臭小子，干得不错嘛！ Di saat kemenangan, Yifan yang kelelahan pun akhirnya jatuh pingsan, kembali pada Yifan yang terbaring di rumah sakit. Di sana juga ada Qin Mo dan Lu Hang yang melakukan percakapan virtual bersama Maya. Maya juga ikutan senang bahwa mereka tidak terlalu mengalami luka yang serius, dan sedikit memuji mereka yang sanggup melawan monster bintang 7. Lalu Xin berpindah pada Xiao yang melaporkan kejadian pada tetua bahwa kondisi sudah mulai stabil. Tetua mengatakan bahwa mereka harus tetap waspada mengenai masih banyak para monster yang lebih kuat dari itu, serta mengatakan bahwa orang yang bernama Bai Yuling sudah mulai bergerak. Pada saat itu seseorang pun muncul dan mengatakan bahwa ada mata-mata di antara orang-orang yang ditakdirkan. Ia juga yang akan menyelidiki mata-mata itu, serta mencurigai bahwa Yifan lah yang harus mereka waspadai. Terbukti bahwa saat Yifan menjadi orang yang ditakdirkan di saat itu juga para monster bermunculan. Akan tetapi pada saat itu film pun bersambung. 现在告诉他们传说是真的，让外地下安内。凡在场，难道都是巧合？林一帆， 他的父亲 Melanjutkan ceritanya, saat Yifan dicurigai sebagai sumber masalah, pada saat itu juga mereka menemui Yifan yang masih terbaring di rumah sakit. Lalu mereka membawa Yifan ke pengadilan langit untuk diinterogasi. Di sana Yifan sudah memberitahu semua kepada paman itu. Akan tetapi paman sangat mencurigai Yifan, dan mengurungnya di sana. Terlebih lagi ayah Yifan bernama Wang Zhan telah dicap sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan sosok Bai Yuling. Yifan yang mendengar tidak terima bahwa ayahnya disebut sebagai pengkhianat, dan menantang si paman agar bertarung secara jantan. 有什么要问的？你发现的，你永远有。哎，跟王战怎么联系？又是怎么配合白？有本事我们堂堂正正的。 Xin diperlihatkan pada Lu Hang yang dikejutkan dengan Yifan yang dikatakan sebagai anak pengkhianat. Tentu itu semua tak lepas dari kejadian 20 tahun yang lalu, peristiwa keanehan energi di Gunung Salju distrik Beijilu. Pada kejadian saat itu mereka mencari sebuah serpihan kunci segel, yang dikatakan terdeteksi di daerah salju. Mereka yang pergi menggunakan sebuah pesawat tiba-tiba pesawat mereka terkena tembakan sebuah energi, yang membuat pesawat terjatuh, yang memakan korban jiwa. Semenjak saat itu tidak ada satupun petunjuk mengenai serpihan kunci segel. Akan tetapi masih ada satu bukti sebuah benda yang berada di tangan Bei Yoa. 什么？叛徒？ 20年前的自药之首的北药决定亲自带领首者平鲁也死伤大理航线，坠毁在了雪山之北药手中。 Yifan yang mendengar semua itu tidak percaya bahwa ayahnya melakukan hal seperti itu. Dengan kejadian itu juga Yifan dicurigai bekerja sama dengan Bai Yuling. Lu Hang yang sudah mengetahui bagaimana sosok Yifan mencoba membantu. Akan tetapi tetua Lu menegaskan tidak perlu ikut campur. Di sisi lain Qin Mo, Jili dan Xiao Lan sedang menyelinap untuk membantu Yifan. Yifan yang terus disiksa, Qin Mo pun datang untuk menyelamati Yifan bersamaan dengan Jili dan juga Xiao Lan. Ini 这是要劫起。剑侠客，剑侠客， Pada saat itu Xiao pun datang ikut membantu. Ternyata ia merupakan Dr. Yeki. Di sana Dr. Yeki menyuruh mereka melarikan diri dan ialah yang akan menahan paman Bei Yao. 审查时间到了，审不出就要放人，目标是剑侠客。叶医生，惊喜吗？你试试。 Yifan menanyai Qin Mo kenapa tiba-tiba menolongnya serta kembali mengajak Qin Mo untuk bergabung dalam timnya.
Akan tetapi Qin Mo mengatakan bahwa ia tak pernah bergabung dari tim siapapun. Seketika membuat Yifan sedikit pasrah bahwa dirinya tidak dianggap sama sekali, dan ditambah lagi dengan hinaan para orang-orang di sana yang seketika membuat diri Yifan sangat terpukul. 什么？别走！越来越多。名山市的河。滚出去！别给我打妖风！ Malam harinya, Jili yang melihat Yifan yang sangat terpukul atas hinaan orang-orang. Jili pun mencoba untuk membujuk Yifan agar tidak termakan omongan orang-orang. Dan Jili juga memotivasi Yifan bahwa Jili sangat percaya pada Yifan yang sebagai anak pilihan langit. Batu giok kehidupan Yifan juga sudah mulai terbuka. Kemungkinan juga kekuatan Yifan jauh akan lebih kuat. Akan tetapi Yifan sama sekali tidak menghiraukan perkataan Jili. Di lain sisi teman-teman Yifan juga sangat khawatir atas keadaan yang menimpa Yifan. Lu Hang tak tinggal diam dan memaksakan dirinya untuk bisa membantu Yifan. Tetua yang melihat tekad dan niat baik Lu Hang untuk membantu sesama teman, ia pun mengizinkannya. 是我的朋友，若是连朋友都保再说第二遍，住手！我明白了。 Lu Hang yang telah sampai ke kediaman Yifan, dikejutkan dengan surat dari Jili yang mengabarkan bahwa Yifan telah menghilang, serta berita kehilangan Yifan juga telah sampai kepada teman-temannya. Mereka pun mencari keberadaan Yifan. 可能是迫不得已，大家，你们永远都是我的好伙伴。 Di Zanbu Selatan, kita diperlihatkan sekumpulan orang-orang yang ingin mengusir Yifan, dikarenakan dianggap sebagai anak seorang pengkhianat. Tak lama Qin Mo pun datang dan membela diri Yifan. Qin Mo mengatakan bahwa ia lebih tahu tentang diri Yifan, yang merupakan sosok teman yang sangat istimewa dalam hidupnya. Tentu Qin Mo sangat percaya sekali pada Yifan. Di sini, Qin Mo juga menunjukkan identitas aslinya yang membuat semua terkejut. 天书除名剑侠客。 剑侠客窃取男，证据呢？我问你，能证明他是叛徒的证据？顾精灵，你是南瞻部的希望。生死边缘，如何救下队友？你们只懂得给谣言添油加醋，刀锋而燃烧生命。的确，我没有证据。无论是作为古精灵，还是秦牧，剑侠客绝不是。竟然是秦牧！天哪！ Di tempat Yifan, ia mencoba membantu seseorang dari pengadilan langit, yang diserang oleh orang misterius di sana. Untuk merebutkan sebuah kotak, tak lama Lu Hang dan yang lainnya datang, orang misterius pun melarikan dirinya. Kotak itu merupakan sebuah peta harta karun yang sangat berharga, yang memiliki energi langit dan bumi. Dan kota ini juga berhubungan dengan terjadinya kecelakaan pesawat 20 tahun yang lalu. “天书的人，我只是捡箱子。”雪山，地点。 Xin berpindah pada tetua yang memerintahkan Xiao menyelidiki Bai Yuling. Lu Hang yang ingin membantu tetua pun melarangnya dikarenakan situasi saat ini sangatlah kacau. Walaupun Lu Hang tidak diperbolehkan, kemungkinan ia pasti akan pergi membantu. 子耀，你先行一步。你不是还有很多事务要？他不像是要放弃的样子。 Di sini Xiao mengatakan bahwa Yifan tak perlu dicurigai. Kemungkinan bukan dirinya lah sebagai pengkhianat. Seharusnya mereka mewaspadai situasi yang sedang kacau oleh para monster. 智商根本做不了间隙。我们探测到台风形成时的威力，最近时空能量波动频繁，危机。放长线钓，把他抓回来。剑侠客呢？ Di tempat Yifan, ia yang sudah berada di Arbor Salju, untuk mencari informasi mengenai kejadian 20 tahun yang lalu. Saat Yifan sibuk mencari, ia tak sadar bahwa salju yang Yifan injak terjadi longsor. Untung saja Lu Hang dan yang lainnya pun datang untuk membantu. 快看，是地图标记的地方。马月去，就算只有我一个人，秦牧，我是身为队长，抛下队友私自行动，怎么知道我在这儿啊？
Pada saat itu juga mereka membentuk timnya yang telah lama direncanakan Yifan, yang membuat Yifan sedikit terharu. Yifan sedikit heran bahwa rekan timnya tidak kedinginan sama sekali. Maya pun mengatakan bahwa setiap orang yang ditakdirkan, telah dilindungi oleh batu giok kehidupannya masing-masing. Yifan yang mengingat kembali tak sengaja kecoplosan bahwa batu giok kehidupannya tersegel, yang membuat rekan timnya pun terkejut dan terheran. Singkat cerita, di saat Maya mengikuti ujian antropologinya, mereka tak sengaja menemukan tulang belulang yang sangat aneh, yang berukuran besar, yang menyerupai tulang belulang manusia. Mereka semua yang kebingungan dikejutkan dengan longsor salju, serta menemukan tulang belulang bangkai pesawat yang terjatuh pada 20 tahun lalu. 来这里不会耽误考试吗？我们考古的人类，但他的骨骼中，在探测的时候，我们意外的发现了一点。坏了，脚下。 Seketika itu mereka semua juga didatangi oleh orang-orang berjubah hitam yang masih misterius. Kedatangannya menginginkan kekuatan dari sebuah segel yang dianggap berada bersama Yifan, dan dia juga menyalahkan pengadilan langit atas kekeliruan dalam menata kedamaian dunia. Mereka berupaya mengincar segel agar bisa menguasai dunia, serta bekerja sama dengan para monster. Lu Hang dan yang lainnya tidak membiarkan mereka merusak tatanan dunia, terlebih lagi bekerja sama dengan para monster yang sudah banyak membuat kekacauan. 妖风就是天生的怪物，随你污蔑天生！来，小心！他们来了！让我交给我！去，抓住林一帆！你究竟是谁？ Pada saat ini kita akhirnya jadi tahu, salah satu pimpinan para berjubah itu merupakan Luo Keseng, orang yang selama 5 tahun bersama Kinmo. Kinmo juga tidak menyangka bahwa Luo Keseng merupakan komplotan para berjubah itu, yang seketika membuat Kinmo sangat marah padanya. 坚强努力而已了，只是想看看。再交手便是敌人。 Saat Luo Keseng tidak bisa berkutip lagi, ia pun memanggil monster Jenderal Kepala 9. Sasaran jenderal itu bertujuan hanya pada Yifan, namun monster yang menyerang tidak diketahui keberadaannya. 喂，九头大将！到底是谁在攻击我们？ Lalu Kinmo pun menggunakan kekuatan mata astralnya untuk melihat keberadaan Jenderal Kepala 9. Saat melihat keberadaan Jenderal Kepala 9, mereka pun menyerang jenderal itu. Namun serangannya itu tidak berefek apapun bagi Jenderal Kepala 9. Bahkan mereka semualah yang terkena serangan dari Jenderal Kepala 9. Yifan yang terus-terusan menjadi target serangan Jenderal Kepala 9. Namun Yifan berhasil menahan serangannya. Dengan serangan itu juga segel batu giok Yifan juga ikutan melemah. Mereka semua yang sudah sangat kewalahan. Dr. Yeki kembali mebuff teman-temannya, yang membuat kekuatan mereka kembali pulih. 叶琪，你还是奶妈？恢复了。 Jenderal yang melihat pun langsung menyerang mereka semua, sampai mereka semua tak berdaya. Jenderal Kepala 9 kekuatannya sangatlah kuat. Ia yang benar-benar mengincar Yifan dipukul habis-habisan oleh Jenderal Kepala 9. Berbarengan dengan itu segel batu giok kehidupan Yifan pun semakin melemah. Akan tetapi pada saat itu juga film pun bersambung. Yifan yang terus-terusan diserang oleh jenderal sampai tak berdaya. Kinmo yang sudah tak memiliki tenaga pun bangkit,
mencoba membantu Yifan. Walau ujungnya juga tak berdaya di hadapan sang jenderal, jenderal pun melepaskan Kinmo, dikarenakan Luo Keseng mengingatkannya, dengan tujuan mereka yang hanya mengincar Yifan.撒的差不多就行了。 Di sini jenderal mencoba memaksa mengeluarkan segel itu dari dalam tubuh Yifan. Yifan yang begitu kesakitan, mengingat kenangannya pada 20 tahun lalu bersama ayahnya, yang diserang oleh pasukan berjubah, demi merebutkan sebuah serpihan kunci teratai emas. Dan ternyata segel yang diincar mereka selama ini, merupakan serpihan kunci teratai emas yang ditanam dalam tubuh Yifan oleh ayahnya. Yifan, 别怕。 Serpihan kunci teratai emas pun berhasil mereka keluarkan dari dalam tubuh Yifan. Pada saat itu juga Yifan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di sana Yifan sedikit mengancam jenderal, dan meminta agar melepaskan semua teman-temannya, serta memberikan serpihan kunci teratai emas pada dirinya. Yifan juga sedikit mengatakan, seandainya kekuatan ia tak disegel, maka Yifan tidak akan memberikan kesempatan bagi komplotan jenderal berbuat sejauh ini. Yifan yang mengatakan itu, membuat sang jenderal sangat marah serta berniat akan menghabisi nyawa dari Yifan dan teman-temannya. 做梦！吉里是我，还有你们蹦跶的机会。变强了，老乖乖就得拿命来换。小猫，你也是爱宠，什么时候跟不上？只要顶得住本将，你能打败本将吧？你有一把好剑。你说错了。 Di lain sisi teman-teman Yifan berhasil melepaskan dirinya, dan balik melawan sosok orang berjubah. Di sana Kinmo berhasil membuat Luo Keseng tak berdaya, serta teman-teman yang lainnya juga berhasil melumpuhkan semua sosok berjubah. Yifan yang menghadapi jenderal sedikit kesulitan serta membuat Yifan terpojok. Pada saat serangan akhir dari sang jenderal, Dr. Yegi pun berhasil membantu Yifan, dan memberikan sihir penguat, yang membuat kekuatan Yifan dapat menandingi kekuatan sang jenderal. Mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan sang jenderal, dan pada akhirnya sang jenderal dapat dikalahkan, serta mereka berhasil mendapatkan serpihan kunci teratai emas.最奢侈的事情，可你可能还不懂。 用无辜的生命为疼。天！ Di Zanbu Selatan, kita diperlihatkan orang-orang yang masih menunggu pengadilan langit, untuk mengambil keputusan agar bisa mengusir Yifan, karena dianggap sebagai anak pengkhianat. Tak lama dari itu, Yifan dan teman-temannya pun datang, yang membuat semua orang terkejut. Serta Tetua Lu mengatakan bahwa Yifan dan teman-temannya merupakan pahlawan yang sesungguhnya. 自己身份啊！可以为了斩杀妖风流血牺牲。天书来了，相信天书一定会在下面。武精灵，怎么回事？ 我们的英雄，那不是咱天书的死对头吗？ Scene berpindah pada beberapa hari kemudian,
Yifan yang sedang menghampiri Qin Mo di sebuah taman. Di sana mereka berdua menceritakan bahwa kejadian sebelumnya belum sepenuhnya terselesaikan. Tentu dengan semua itu mereka hanya bisa berharap kepada pengadilan langit, untuk bisa mendapatkan informasi. Dan Luo Keseng yang sudah mereka tangkap tentunya juga memiliki informasi. 队长吧，事在人为。哎，对了，你信你的，确定下来了吗？ 从罗克胜口中套出更多。 Pada saat itu Maya memanggil mereka untuk melihat sesuatu di galian kota kuno Jianan yang menghilang. Di tempat galian mereka menemukan tulang belulang, yang sama persis dengan yang berada di tempat bersalju. Mereka semua sangat kebingungan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dan Qin Mo tampak sedang dirasuki menyuruh untuk memegang tulang itu. Saat Qin Mo memegang tulangnya, Qin Mo pun ditarik oleh sebuah portal, dan sudah terikat di sebuah tempat. 直接开始吧。没错。 这是？难道是妖风的？没错，又一具更离奇的是，我的确定物种高达99%。Pada saat itu juga Luo Keseng dihampiri oleh seseorang misterius yang mengatakan misinya berjalan dengan mulus, kembali pada Qin Mo yang sedang terikat. Ada seseorang cewek yang sangat misterius membelai Qin Mo, serta mengatakan sudah lama tak bertemu. Dan pada saat itu juga film pun bersambung. 任务完成的不错。好久不见。 Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Tentu akan kita tunggu rilisan dari season 2-nya. Semoga saja secepatnya dirilis, agar kita bisa mengetahui lebih lanjut jalan dari ceritanya. Sebelum itu terima kasih bagi teman semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa juga bantu channel ini dengan subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih.